Seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus anaknya dari ahli waris, dan seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus nama anaknya dari kartu keluarga? Ya, Nyai Nikita Mirzani doang. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani hingga kini masih dikaitkan dengan sang putri Loli. Padahal Nikita Mirzani sebenarnya sudah menolak keras untuk disangkut pautkan dengan Loli. Di tengah masalah tersebut, Nikita Mirzani menunjukkan sikap sabar dan mengunggah pesan bijak. Hubungan yang dewasa dibentuk dari dua orang yang saling belajar dari masa lalunya, serta saling bekerja sama membangun pola masa depan yang jauh lebih baik. Ya, begitulah nasihat bijak yang diungkapkan Nikita Mirzani melalui Instagram Stories-nya. Sebelumnya, nama Nikita Mirzani terseret setelah akun yang menagih Loli soal pengembalian uang endorse 90 juta itu mengunggah postingan mengejutkan. Akun itu rupanya mengungkap DM yang diduga dari pihak Nikita Mirzani. Dalam DM itu, Nikita Mirzani meminta akun itu menghapus sebuah hashtag. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semenjak Loli terkena kasus penipuan 90 juta, kalian semua pasti bertanya-tanya kan, awalnya tuh gimana sih, kenapa ya Loli itu bisa di drop out dari kartu keluarga, dan kenapa Loli bisa pacaran sama Fadel? Di sini gue bakalan ngejelasin secara ringkasnya aja karena kebetulan gue lumayan ngikutin dia. By the way, disclaimer, di sini gue menjelaskan dari POV-nya Loli ya. Kalau dari Mama Nikmir gue nggak tahu POV-nya kayak gimana. Jadi berdasarkan dari ceritanya si Loli, dia bilang bahwasannya saat dia bersekolah di luar negeri itu Mama Nikmir sedang berantem dengan mantan pacarnya yang bernama Tony Dedola. Dan saat mereka berantem, Mama Nikmir itu meminta Loli untuk ikutan ada di dalam pertengkaran itu. Jadi kayak ikutan ngata-ngatain, ikutan ngejelek-jelekin. Pokoknya kata Loli begitu deh. Nah, Lolinya itu nggak mau ikutan masalah orang tuanya, apalagi masalah hubungan mereka. Jadi Loli menolak dan si Loli bilang mamanya ini marah ke Loli karena nggak mengikuti apa yang mamanya suruh. Dan dari situ mulailah mamanya ngeblok segala akses keuangan si Loli. Jadi Loli ini udah nggak dibayarin lagi sekolahnya, udah nggak dibayarin lagi asuransinya, dan pastinya nggak ditransferin uang lagi untuk pegangan di sana. Nah, kalang kabut kan dia di sana luntang-lantung di negara orang. Tapi ternyata mantannya Mama Nikmir ini, si Tony Dedola, tetap membantu Loli dengan mentransfer sejumlah uang per bulannya ke Loli. Udah tuh clear ya awal-awal permasalahan Mama Nikmir dengan Loli. Dan selanjutnya kenapa Loli ini akhirnya bisa ketemu dan jadian sama Fadel? Menurut pengakuan Fadelnya sendiri di salah satu podcast, dia bilang bahwasannya Loli ini emang dari awal suka nge-like-likein postingannya Fadel, video-video Fadel yang lagi ngedance gitu-gitu. Sampai suatu hari Fadel ini nge-email Loli duluan, dan disitu posisinya Fadel belum tahu ya kalau Loli ini anaknya Mama Nikmir. Intinya di situ mereka mulai komunikasi secara intens, dan kalau nggak salah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian Loli ini nembak si Fadel. Iya, Loli duluan yang nembak. Dan selanjutnya gue akan memberikan kalian cuplikan video di mana Fadel merespon tembakannya si Loli. Gue emang suka dari awal sama lu. Langsung gue bilang, kalau emang lu suka, yang penting nurut sama gue. Mau gue rubah nggak? Gitu. Nurut sama gue. Oke. Itu aja sih, kalau pacaran sama gue nurut aja. Nurut aja. Iya. Akhirnya mau dia, ya udah gue nurut. Nah, seperti itulah intinya awal mula bagaimana mereka kenalan sampai akhirnya jadian dan memulai hubungan long distance relationship selama kurang lebih 8 bulan. Akhirnya Loli balik ke Indonesia, terjadilah kasus penipuan 90 juta tersebut. Nah, netizen, sekarang kamu menghujat Loli. Kemarin, wah muji-muji dan membela gara-gara ribut terus dengan Nikita Mirzani. Sekarang ini kan lagi kesandung masalah tentang endorsement ya. Dia tidak membayar 90, sudah dibayar oleh endorsement 90 juta, namun dia tidak memposting hasil endorsementnya gitu ya. Namun di sini kalian heran gak sih apa yang menjadi perilakunya Loli? Kalau menurut saya sih gak heran ya, karena bagaimanapun yang dia lakukan itu sudah terlihat dari cara dia melawan orang tuanya, membantah semua apa yang menjadi aturan-aturan ibunya. Lalu dia juga mampu melakukan bahasa-bahasa kebohongan kalau menurut ininya Nikita ya. Apa sih keterangan Nikita gitu loh. Sebagai seorang ibu tidak ada loh yang namanya
ibu tuh benci kepada anak gitu. Yang ada adalah ibu akan memberikan pelajaran dengan caranya sendiri untuk membentuk karakter anak sedemikian rupa hingga si anak ini bisa berdiri sendiri dengan attitude yang baik, itu pasti. Nah, sekarang kalian untuk para ibu, benar nggak kalau mendidik anak itu nggak mudah? Kita memberikan yang terbaik untuk anak, belum tentu si anak bisa menerima dengan kebaikan kita itu, dengan cara kita itu. Karena anak dipenuhi oleh lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi kehidupan bebas di luar sana yang membentuk Loli menjadi seorang yang berkarakter keras seperti ini. Ya, apapun yang dilakukan, dia mampu gitu loh. Ya, dengan kebiasaan dia pacaran dan sebagainya, itu juga merupakan hal pergaulan yang sangat bebas ya, karena menurut saya itu ya belum cukup umur lah untuk ke hal yang seperti itu gitu. Karena menurut Nikita kan dia belum 17 tahun ya gitu ya, waktu dia tinggal di Inggris itu kan dia masih kecil gitu. Namun di sana pun juga dia tiktokan terus, dia tidak menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan sebagainya. Jadi yang dilakukan Loli sekarang ini ya nggak heran gitu. Dan kan sudah diingatkan sama Nikita waktu itu, jangan kasih endorsement sama dia. Ya barangkali seorang ibu tahu apa yang akan terjadi sekarang ini gitu loh. Ya firasat seorang ibu udah pasti kuat ya gitu. Menilai anaknya seperti apa kan pasti dia lebih tahu gitu dibandingkan kita para netizen gitu ya. Nah sekarang ini ya nggak usah dihujat lah. Sekarang tuntut dan berikanlah nasihat kepada Loli, kita semua, untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perilakunya gitu ya, karena perilaku itu kan menuntut tanggung jawab kita gitu untuk melakukan segala sesuatu gitu. Dan berbaiklah kepada orang tua gitu, tidak baik untuk musuhan, karena sebagai seorang anak pun dia harus mendahului bahwa permohonan maaf itu harus diucapkan dari seorang anak. Tidak ada ibu yang mau menjerumuskan anaknya. Oke, ini sudah kelihatan. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, kita bisa menilai sendiri seperti itu. Ya, karakter membutuhkan sebuah integritas dalam mendidik, karena mendidik dari seorang ibu yang single parent juga tidak mudah. Nah, inilah yang saya terapkan kepada anak-anak saya juga, bahwa ibu itu hanya memberikan bekal ilmu, bekal attitude, dan kesejahteraan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk dia, yang kita bisa berikan untuk dia. Namun kembali kepada dirinya, bahwa apakah dia bisa menerima tentang apa yang kita berikan, orang tua berikan kepada dia, dengan rasa syukur dan rasa berterima kasih. Dan kita harusnya bisa menikmati pemberian orang tua dengan apapun kelapangan dada kita, seperti itu. Jadi kita lihat bersama ya, mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan, dan harusnya di ranah internal saja, nggak usah sampai ke publik. Menurut saya juga gaya pacarannya Loli juga menurut saya too much ya. Jadi ya speechless. Dan ini bukan masalah publik, jadi kita kembalikan kepada mereka sebenarnya. Oke? Turunkan ego kalian masing-masing. Salam, Lita Gading. Nikita Mirzani adalah ibu yang jahat. Kalian udah pada lihat storynya Nikita Mirzani belum sih, yang tentang Loli itu yang lagi rame banget di media sosial ini loh. Gue di sini berbicara sebagai seorang ibu karena gue kebetulan seorang ibu dan anak gue juga kebetulan perempuan. Jujur gue kalau jadi nyai gue sakit hati banget aib seorang ibu dibongkar sama anaknya sendiri, anak tertua gitu. Yang dimana kita netizen juga tahu kalau Nikita Mirzani itu membesarkan Loli itu tidak main-main effortnya. Memang ya, seorang ibu itu sabarnya harus seluas samudra sedalam lautan, harus selalu bisa memaafkan kesalahan sang anak. Sedangkan seorang ibu itu juga nggak luput dari kesalahan gitu loh. Nggak ada seorang ibu, nggak ada seorang orang tua itu yang perfect gitu tuh, nggak ada. Seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus anaknya dari ahli waris, dan seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus nama anaknya dari kartu keluarga? Ya Nyai Nikita Mirzani doang. Kalian bisa ngebayangin
bisa ngebayangin gak sih sesakit hati apa seorang Nikita Mirzani sampai bisa melakukan hal itu? Gue aja gak kebayang tau gak sih? Kayak ini tuh ibarat kata tuh kecewanya, sakit hatinya tuh udah masuk ke nadi tuh gak lu? Seorang anak yang ngatain ibunya itu manusia plastik, ini itu plastik. Hah? Gila. Apalagi kalau gue inget rekaman-rekamannya Loli waktu si Loli itu masih di rumahnya Mami Eda. Wah, dari kasus Nikita Mirzani dan Loli ini gue gak tahu mana yang benar mana yang salah ya. But overall of this case adalah gak ada mantan anak dan gak ada mantan ibu. Apapun masalah mereka, gue berdoa semoga Tuhan melembutkan kedua hati mereka sebagai anak dan ibu gitu ya. Gue tahu pasti mereka berdua itu sebenarnya tuh sama-sama merindukan, tapi gengsinya tuh sama-sama gede gitu loh. Gue tahu di luaran sana tuh banyak banget ibu yang jahat, banyak banget anak yang jahat, anak yang durhaka, ibu yang gak bertanggung jawab dan segala macem. Tapi gue yakin Nikita Mirzani dan Loli itu bukan orang yang seperti itu gitu. Semoga pasangannya Nikita Mirzani dan pasangannya Loli itu bisa mendinginkan hubungan mereka berdua, bisa mengembalikan keharmonisan hubungan mereka berdua sebagai ibu dan anak gitu. Karena gue juga yakin gak ada rasa benci, gak ada rasa ingin memusuhi dari mereka berdua gitu. Dan gue percaya Ramadan itu akan bawa banyak berkah, banyak keajaiban, banyak kejutan. Ya semoga ibu dan anak ini bisa kembali harmonis dan kembali menjalani hari-hari mereka dengan ceria.